الذي خلق وهدانا إلى طريق السعادة والصلاة والسلام على من لا شفاعة نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baru berapa yang bergabung ya? Baru 86 orang yang bergabung. Tentunya teman-teman harapan dari kami seluruh mahasiswa bisa bergabung ini toh menggunakan platform Zoom. Jadi teman-teman di mana saja selagi HP masih ada paketan ada sinyal bisa mengikuti. Tetapi sayangnya beberapa mahasiswa tidak mengikuti. Nanti kalau ada permasalahan problem yang terjadi, saya tidak bertanggung jawab. Oke. Karena teman-teman kewajiban program studi menyampaikan, kemudian mensosialisasikan kaitannya dengan perubahan struktur kurikulum yang ada di program studi. Jadi saya sampaikan bahwa struktur kurikulum di prodi ini sejak 2017 sampai dengan saat ini sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya memang mengalami perubahan tetapi tidak signifikan dari kurikulum berbasis KKNI kemudian menuju kurikulum berbasis OBE dengan struktur kurikulum mata kuliah yang tidak berubah. Nah, itu sudah bagian dari perubahan kurikulum. Saya izin share sudah kelihatan nggih? Udah, Bapak. Oke. Teman-teman, nah, saya nanti. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Udah, Pak. Pun Oke. Pak, Saya matikan ini saya ya, video saya ya, biar nanti mudah ininya. Di tempat saya kok belum kelihatan ini. Oke, jadi ini saya sampaikan terlebih dahulu. Teman-teman sudah kelihatan nggak? Belum. Kurang besar tidak ya? Nah, ini saya besarkan lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa mata kuliah yang memang kita lakukan restrukturisasi alias antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain itu semesternya dirubah. Yang awalnya semester 1 menjadi semester 3, yang semester 1 bisa menjadi semester 2, kemudian yang semester 6 bisa menjadi semester 2. Nah, ini saya perkenalkan dulu kaitannya dengan beberapa mata kuliah. Akidah Islam masih tetap nih, Al-Quran Hadis tetap, bahasa Arab 1 berubah menjadi bahasa Arab dasar. Jadi kalau yang kiri itu adalah kurikulum lama, kemudian yang kanan adalah kurikulum baru atau mata kuliah. Saya menggunakan bahasa yang simpel saja ya. Mata kuliah nama mata kuliah baru dengan nama mata kuliah yang lama. Bahasa Arab 1 menjadi bahasa Arab dasar. Bahasa Indonesia tetap bahasa Inggris. Bahasa Inggris 1 menjadi bahasa Inggris dasar. Ilmu pendidikan Islam. Tapi kemarin ini saya nggak jelaskan ya, karena ini bukan angkatan 2024. Teman-teman pasti sudah ngambil Muhammadiyah, Kewirausahaan, Pancasila sama. Nah, kalau di semester 1 kemarin Pancasila itu dan pendidikan kewarganegaraan menjadi dalam satu semester yang sama, maka pendidikan kewarganegaraan dipindah di semester 2. Nah, nanti teman-teman di buku akademik atau di buku panduan akademik yang teman-teman sudah beli itu menggunakan format kurikulum lama. Dan saya mohon dicermati secara langsung, kalau bisa teman-teman sambil membawa, nanti saya share juga kaitannya dengan itu, supaya teman-teman tidak terlewatkan mata kuliahnya. Kalau di semester kemarin mata kuliahnya 144, kurikulum terbaru minimal adalah 145. Saya ulang lagi. Mata kuliah kurikulum terbaru adalah 145 SKS.
Lah untuk angkatan 2020-2021 gimana? 2020 dan 2021 tinggal nanti dikonversikan kalau sudah lengkap mata kuliahnya. Karena 2020 itu kan seharusnya sudah bebas teori semua. Kemudian 2021 semester berapa? Semester 8 ini. Tujuh, Pak. Oh, Semester semester 8 8. ini ya. 2021 juga harusnya teori sudah selesai semuanya. Nah, nanti ada beberapa mata kuliah yang ada perubahan nama bahkan dihapus. Nah, ini paket semester 1 ini. Nah, sudah punya buku semuanya? Belum, Pak. Lah ngopo ora tuku, Mas? Halo. Bimbingan akademik enggak? Bumbunya, Pak. Belum. Ah, yang belum punya silakan untuk beli. Takutnya mata kuliahnya terlewatkan. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ketika teman-teman mau ujian skripsi sudah di ACC, ternyata ada satu mata kuliah yang nyempil gara-gara perubahan kurikulum. Yang ini yang kami sendiri tidak mau teman-teman terlewatkan itu. Kalau terlewatkan kan harus kuliah lagi. Karena kuliah itu atau teman-teman ketika input ke ARS itu, inputnya nanti akan dikirimkan ke PD Dikti atau dikirimkan ke negara. Jadi tidak bisa di tengah jalan atau di akhir semester memunculkan mata kuliah baru itu nggak bisa. Itu yang jadi masalah. Nah, ini yang teman-teman harus pahami nanti beli bukunya sebelum mudik. Kemudian setelah beli buku itu nanti disesuaikan. Sebagai contoh, ilmu pendidikan Islam itu awalnya semester 3 sekarang menjadi semester 1. Terus tadi ya, mana tadi? Pendidikan kewarganegaraan awalnya semester 1 menjadi dua, semester 2 dipindahkan nanti. Terus kemudian mata kuliah neuroscience itu dihapus. Tetapi karena teman-teman sudah mengambil mata kuliah neuroscience, otomatis tidak bisa dihapus, maka akan dikonversi namanya, dialihkan dari neuroscience dialihkan ke literasi digital. Jadi nanti nilai neuroscience dipindah ke mata kuliah literasi digital. Sama halnya ketika filsafat pendidikan Islam yang 4 SKS itu berubah menjadi 2 SKS menjadi filsafat ilmu. Terus paket semester 3 sebagai contoh ada mata kuliah baru teori-teori pendidikan. Maka teman-teman kan nggak ngambil input mata kuliah lagi tuh. Maka teman-teman selagi ada mata kuliah yang sudah ada nilainya pengantar ilmu pendidikan, maka nilai-nilai teori pembelajaran ini sudah ada di pengantar ilmu pendidikan. Nanti nilainya dikonversi namanya. Sebagai contoh lagi, pengembangan kepribadian guru PAI, maka nanti ada mata kuliah baru namanya pengembangan karakter Islami peserta didik, dikonversi dari situ. Nah, termasuk juga Metopen, karena ini sudah angkatan agak tua, sudah mengambil Metopen semua ya, metodologi penelitian. Sudah, Pak. Oke. Nah, nilainya aman ya. Maka Alhamdulillah. nanti setiap angkatan saya akan perlakukan berbeda karena mata kuliahnya kan kalau untuk angkatan 2021 sudah ambil semua nih. Nah, metopen itu kita split, kita bagi menjadi dua. Yang metopen metodologi penelitian awalnya 4 SKS itu menjadi 6 SKS. Satu metodologi penelitian satu kuantitatif, kemudian metodologi penelitian dua kualitatif. Nah, sedangkan teman-teman sudah mengambil metopen, maka otomatis nilai 2 itu sudah dikonversikan. Sama halnya tahfidz 30, juz 30 itu menjadi dua mata kuliah yang dipisahkan. Yang pertama tahfidz juz 30, yang kedua tahsinul Quran, berbeda perkuliahannya. Terus kemudian ada juga kalau teman-teman kemarin mengambil mata kuliah pilihan manajemen pendidikan sekolah,
maka akan dikonversi pada mata kuliah Edutechnopreneurship Pendidikan Agama Islam. Terus pendekatan studi Islam ini khusus hanya angkatan ini ya, angkatan belakangnya lagi sudah beda lagi. Jadi micro teaching dikonversi dari pendekatan studi Islam. Itu yang teman-teman nanti harus beli bukunya, kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Ketika bingung, bisa ditanyakan ke dosen DPA-nya. Bingung lagi menghadap ke prodi atau sekprodi untuk kaitannya dengan konversi penilaian itu. Karena teman-teman ketok palu semester ini nanti seluruh mata kuliah akan berubah seperti pembelajaran tematik menjadi pendidikan Islam anak usia dini dan seterusnya. Itu akan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, monggo. Pak bingung Pak. Ya, memang harus bingung kalau ada yang ditanyakan. Sementara tidak ada, saya lanjutkan. Jadi perlu pahami dulu. Nanti ini akan saya share ke teman-teman semuanya. Ini ingat ya, dipahami simulasi kurikulum. Sebelah kiri kurikulum lama, sebelah kanan kurikulum baru. Jadi secara rasional sebenarnya kurikulum pendidikan agama Islam ini mengalami dinamika. Dari 2017 baru disahkan 2019, kemudian sampai 2022, 23 pergantian saya itu nggak mengalami perubahan. Kemudian 2024 ini baru mengalami perubahan yang signifikan. Jadi teman-teman paham ini dulu. Nah, semester satu nih, ini kan yang ditempuh, yang kiri ditempuh teman-teman semuanya, yang kanan itu ada perubahan. Nah, ini ada keterangannya pendidikan kewarganegaraan pindah semester 2. Mengantar ilmu pendidikan berubah menjadi menjadi mata kuliah teori-teori pembelajaran di semester 3. Teori-teori belajar apa pembelajaran ya? Nah, di semester 3. Kemudian ilmu pendidikan Islam, nanti teman-teman sudah ngambil semua, tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, terus ini modelnya, seperti ini konversinya. Di akidah Islam menjadi akidah alak, Al-Quran hadis sama, kemudian bahasa Arab satu menjadi bahasa Arab dasar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris dasar, ilmu pendidikan tetap sama, kemuhamadian tetap sama, kewirausahaan sama, Pancasila sama. Nah, nanti dimasukkan di buku panduan itu. Terus semester 2. Semester 2 itu dulu kan ada magang satu, tetap nggak boleh diambil ya teman-teman. Di semester 4 itu kan magang satu dan magang magang satu baru bisa diambil, kemudian di semester 6 magang 2 dan 3 baru bisa diambil. Nah, kita sudah rapikan untuk semester 2 itu ada beberapa mata kuliah seperti antropologi pendidikan, itu yang awalnya di semester 6 menjadi semester 2. Kemudian bahasa Arab 2 menjadi bahasa Arab pendidikan, bahasa Inggris 2 menjadi bahasa Inggris pendidikan, fikih ibadah, filsafat ilmu di merupakan konversi dari filsafat pendidikan Islam. Kemudian komunikasi pendidikan sama, literasi digital itu dari neuroscience. Kemudian pendidikan kewarganegaraan sama, psikologi, pengantar psikologi menjadi psikologi umum. Nah, terus ini model konversinya, antropologi 6 jadi 2, bahasa Arab 2 tetap sama, bahasa Inggris tetap sama, fikih sama, filsafat yang 4 SKS menjadi 2 SKS, komunikasi sama, neuroscience diganti menjadi literasi digital. PKN tetap sama, psikologi jadi psikologi umum. Jadi ini sudah saya petakan teman-teman, nanti tinggal memasukkan nilainya saja.
Terus nanti teman-teman tinggal konversi. Nah, bagaimana Pak kalau masih ada teori? Nah, kalau masih ada teori, monggo dicek di PPT ini. Mana mata kuliah yang sudah berubah, mana mata kuliah yang belum berubah, mana mata kuliah yang bisa dikonversi, dan mana mata kuliah yang tidak bisa dikonversi. Tentunya nanti teman-teman ketika selesai itu minimal 145 SKS. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini ada yang bertanya Pak Oke. di room chat dari Mbak Laila. Yang lagi nunggu sidang bagaimana Pak? Apakah tetap mengambil mata kuliah lagi? Ini semester berapa? Ini semester Kan ini kalau angkatan 2021 harusnya semua teori mata kuliah tinggal dikonversikan saja. Nah, kalau yang menunggu sidang, maka kurikulumnya masih lama. Paham nggih? Yang menunggu sidang, kurikulumnya masih tetap sama, karena kurikulum ini akan diterapkan pada semester besok, semester gasal itu. Itu yang harus teman-teman pahami kaitannya dengan kurikulum ini ya. Kalau yang menunggu sidang, ya tetap sama, tinggal 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 ini, tinggal sidang saja. Ada lagi silakan. Izin bertanya Pak. Oke. Kan kemarin itu ada nilai konversi kampus mengajar. Nah itu ada yang belum dimasukkan sekitar 8 SKS. Itu kalau misalnya nanti itu perlu konfirmasi ke TU lagi atau gimana Pak? Namanya siapa? Dimas Mening. Sudah ada suratnya belum? Kemarin itu Bapak sudah memberikan ke TU juga. Nah itu Hmm. kan belum dimasukkan saja Pak. Tapi kan sekarang udah apa kayak ganti, katanya kemarin mau dimasukkan itu di semester 8 karena memang sudah tidak bisa dimasukkan di semester 5 atau semester 6. Ya, panjenengan ke TU saja biar dimasukkan kaitannya dengan nilainya karena nanti TU akan lupa itu. Saya yakin saya sendiri kan kadang-kadang lupa kok. Hmm. Maksudnya enggak ini konfirmasi tentang pergantian nama mata kuliahnya itu Bapak. Oh, nanti nama mata kuliah ini akan berubah di semester gasal besok. Ini kan masih genap nih. Sorry, sorry. Di semester genap besok. Ini kan masih gasal. Nah, Iya. selagi teman-teman masih ujian sebelum berubah, selagi teman-teman sudah bisa ujian sebelum semester genap, nanti mata kuliahnya masih sama, tetapi nanti setelah semester gasal itu semuanya akan direkognisi. Makanya diisi satu persatu teman-teman di bukunya itu. Baik Pak. Gitu nggih. Yang lain silakan. Ini ada yang bertanya Pak dari Mas Iya, Iqbal. Pak, mau bertanya, Pak. Ya, itu kan angkatan 21 kan belum ambil sempro sama metopenya, Pak. Nah, saya tanyakan itu, Mas, apakah ini dipersilakan dulu. Bingung itu nanti. Mas, biar dari ininya. kurikulum, Pak? Lama, Pak. Mas, biar ininya masih kesempatan jenengan bertanya. Jangan tahu-tahu pertanyaannya kayak gini nggak paham nanti. Sebutkan nama, terus pertanyaannya apa. Jadi Mas Rizal dipersilakan untuk bertanya. Ya silakan ya mau bertanya tadi. Oke. Ini ada yang bertanya Pak dari angkatan 21. Untuk angkatan 21 yang tinggal skripsi masuk semester 8, apakah harus mengambil mata kuliah tambahan lagi? Gitu Pak. Eh, kan saya sampaikan teman-teman, tolong bukunya beli, kemudian diisi.
Nah, nanti mata kuliah yang konversi tinggal dikonversikan. Karena semester angkatan 2021 ini kan harusnya seluruh teorinya sudah selesai. Maka pilihannya konversi, dirubah mata kuliahnya itu loh. Bukan mengambil mata kuliah baru lagi, karena sudah mata kuliahnya sudah selesai, tinggal dikonversi. Konversi itu istilahnya apa ya? Ditransfer itu. Makanya bukunya diisi. Berarti untuk angkatan 2020 yang tinggal sidang masih bisa 144 SKS masih bisa. Pembelian bukunya di mana? Di TU. Itu buku akademik, Mbak, penting. Ada lagi. Saya Pak izin bertanya Pak. Nggih, sapa kuwi? Saya Derian Kodarmi angkatan 21 Pak PAI. Nggih, monggo. Kalau untuk Sempro itu kan mata kuliah wajib di semester 7 Pak. Ya. Jikalau di semester 6-nya sudah banyak yang terisi, apakah semester 6 juga bisa mengambil Sempro matkul di semester 7 Pak? Sempro kita buka di semester Gasal dan Genap. Di semester 6 dibuka, di semester 7 dibuka. Dua-duanya. Nanti kemungkinan juga tahsin akan dibuka dua-duanya kalau belum lulus. Nanti diakomodasi yang belum lulus untuk bisa mengambil mata kuliah itu lagi. Nggih Pak. Berarti bisa nggih Pak diambil di semester 6? Bisa. Baik Pak, terima kasih. Makanya angkatan 2021 ini segera mengajukan judul. Kemarin udah pada sempro beberapa mahasiswa. Ini ada yang Yang bertanya lain. lagi, Pak, dari Mbak Oke. Inaya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya untuk jumlah keseluruhan SKS 144 atau 145, nggih, Pak? 100. Kalau kurikulum lama 144, nanti kurikulum baru 145. Nah, terus gimana Pak? Kalau yang 144, nanti modelnya dikonversi bisa menjadi 145. Gitu modelnya. Manual. Izin, Pak, ini ada yang bertanya lagi. Mohon maaf, Bapak, saya Jani Fitria. Saat ini belum seminar proposal karena belum dapat ACC dari Pak Khofar. Pak Khofar sudah purna tugas bagaimana, nggih, Pak? Nah, kalau belum dapat ACC, berarti kemungkinan proposalnya belum jadi. Nanti ngambil sempro lagi di semester depan. Lanjut. Siapa lagi? Ada lagi, Pak. Izin Oke. bertanya, apakah di semester 8 bisa mengambil sempro lagi, Pak, untuk mengulang? Bisa. Semester 6 bisa, 7 bisa, 8 bisa. Bisa nggak? Dibuka, genap, ganjil, ganjil. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, untuk konversi nilai itu di mana, nggih? Apakah di TU atau di mana, Pak? Nanti yang mengkonversi adalah TO, tapi teman-teman juga harus mendata di buku itu, menulis secara manual. Itu teman-teman. Ada lagi? Yang lain silakan. Nah, ini yang saya khawatirkan itu yang nggak ikut sosialisasi ini sama sekali nggak paham nanti. Tahu-tahu nanti ke prodi gimana Pak? Nggak ada pembinaan. Nah, ini yang saya khawatirkan kan di sini. Tapi teman-teman untuk diperhatikan benar-benar. Nanti saya kirimkan PPT saya termasuk konversi termasuk kurikulumnya. Nanti ada kurikulumnya. Ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Monggo. Saya kan sudah mengambil skripsi ya Pak di semester 7 kemarin. Nah, tapi kan sekarang baru bimbingan ya Pak di bab 4 dan 5. Nah, itu semisal saya di semester ini belum selesai, nah berarti wajib KRS lagi nggak Pak di semester Wajib 8? KRS lagi, Mbak, karena sistemnya sekarang gini. Jadi kalau dulu itu sebenarnya kita semester 7 sudah input, terus kemudian semester 8 nggak input masih bisa diakui. Kalau sekarang harus input lagi, itu sebagai bentuk laporan. Makanya kalau sampai 4 kali pertemuan nggak input skripsi, nanti kelewat, itu bisa teman-teman nggak bisa ujian. Itu yang jadi masalah. Berarti Kalau bisa ujian ini semester depan, wajib input lagi. ya, berarti ini ya Pak, melakukan pembayaran KRS lagi untuk skripsi itu. Iya. Oh iya Pak, terima kasih. Ini ada lagi? Yang lain silakan. Ada yang nanya lagi Pak dari Oke, Mbak monggo. Rena. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak. Sebelumnya saya sudah ACC Semprot, tapi sampai sekarang belum keluar jadwal ujiannya Pak. Sebelumnya saya juga Namanya sudah siapa? daftar. Rena, kalau di room chat. Mungkin bisa langsung bertanya Mbak. Saya cek hari ini, coba ada enggak? Jangan-jangan dong daftar. Namanya siapa? Untuk di room chat hanya Rena Pak. Mungkin Mbaknya Rena. bisa, nggih, mungkin Mbak atau Masnya bisa langsung ini on mic. Yang baru masuk per tanggal 30 itu bulan 1, tanggal 5 bulan 2 dan enggak konfirmasi. Yang konfirmasi Mas Hendy nih. Nih, saya kirimkan nih. Saya perlihatkan nih. Namanya siapa? Jangan-jangan belum daftar. Rena nih. Ini terbaru yang mendaftar atas nama Hendy, Anissa, sama Rifki Ramadan. Atas nama Rena ndak ada. Jangan-jangan belum daftar. Halo, Mbak Rena, sudah mendaftar belum? Halo, mohon ditanggapi nggih. Nanti problemnya apa? Mbak Rena, ini belum daftar, belum ada panjenengan masuk. Nah, harus bertanya, harus ditanggapi Mbak. Kalau saya nanti kemana nggak saya ujikan kalau modelnya kayak gini. Problemnya apa? Nanti biar bisa saya selesaikan. Mbak Rena, halo, itu Mbak Sarah, Mbak Rena nggak ditanggapi gimana? Mbak Rena ada Mbak Rena, silakan. Mbak Rena mana Mbak Rena? Nggak ada. Berarti ini besok kalau ini saya tangguhkan dulu, nggak konfirmasi terlebih dahulu. Lanjut, yang lain Mbak, silakan Mbak Sarah. Selanjutnya Pak, ini ada yang nanya terkait pembelian buku di mana dan untuk harganya berapa nih Pak? Beli buku kurikulum, beli buku akademik itu di TO, harganya 10.000 kalau nggak salah. Selanjutnya ada yang bertanya Pak terkait izin bertanya untuk izin bertanya Pak. Sebelumnya saya sudah sebentar Pak. Oh, izin bertanya Pak, jika ada matkul yang mengulang yang dikonversi itu berarti ke nama matkul yang baru ya Pak? Inggih, benar yang baru. Berarti kalau ngulang semuanya, Pak saya ngulang neuroscience nih.
Berarti ini yang diulang adalah bukan neuroscience lagi, karena nggak ada mata kuliah neuroscience. Yang diulang adalah literasi digital. Itu yang diulang atau semuanya ada pengantar ilmu pendidikan. Ternyata nggak ada mata kuliahnya, berarti dia harus mengulangnya teori pembelajaran. Itu modelnya. Nanti saya minta bantuan teman-teman HMPS untuk membagikan PPT saya ya, dan kurikulum serta simulasi kurikulumnya. Lanjut, silahkan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Ya, Muhammad Iqbal Sugarto, Angkatan 21. Apakah Sabtu besok itu sudah bisa membeli buku ke TU-nya, Bu? Ke TU-nya, Pak? Di TO itu sudah ada sejak lama, Mas. Makanya saya sampaikan dulu, silakan untuk membeli itu sebagai bentuk apa ya? Untuk sebagai buku panduan teman-teman semuanya di dalam proses perkuliahan. Masih ada yang diambil atau belum, ada yang terlewatkan atau tidak. Oh, nggih, siap. Baik Pak, terima kasih atas jawaban. Ya, sudah lama, Mas. Lanjut. Selanjutnya ada dari Apu Puspita. Mohon maaf Pak, saya angkatan 2021, saya kemarin semester 6 ambil cuti. Berarti saya ambil mata kuliah di semester ini nggih, Pak. Dia ngambil lagi dengan syarat mana yang belum diambil. Termasuk perubahan-perubahan nama itu harus diperhatikan. Nanti saya share kan. Nah, di situ dicermati benar-benar, nanti takutnya terlewatkan yang cuti. Itu nggih, lanjut. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo, Mbak Rina. Ya, itu kan nanti konversinya itu kan manual ya, Pak, di buku. Nah, itu Heeh. nanti kan dimasukkan di portal itu ya, Pak. Berarti kita mengumpulkan bukunya itu ke TU atau gimana itu, Pak? Enggak, panjenengan di buku itu untuk memeriksa ada mata kuliah yang terlewatkan atau tidak. Kemudian nanti kan TU memasukkan secara manual sendiri TU juga. Nah, nanti kalau ada masalah misunderstanding, miskomunikasi antara jenengan dengan TU itu bisa dikonfirm menggunakan buku ini. Nah, supaya tidak terlewatkan gitu. Kan TU SDM-nya kan terbatas juga, cuman Mbak Lutfi aja kalau di BAI yang mengurus sebanyak mahasiswa BAI. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Nggih, yang lain. Pak, saya izin bertanya. Monggo, silahkan. Kan semester 2 itu kan saya pernah cuti nih, Pak. Nah, kemudian mata kuliah kewirausahaan kan masuk di semester 2 dulu. Nah, sekarang Nggih, di semester apa di kurikulum baru itu kan masuk di semester 1, Pak. Nah, berarti nggih. saya ngambil mata kuliah kewirausahaannya tuh di semester ganjil ya, Pak. Iya, kemarin kok nggak diambil aja kemarin, Mbak. Saya kurang tahu, Pak. Saya kurang tahu, Pak, untuk kurikulum barunya, Pak. Bukan kemarin, belum baru. Kemarin Oh, kan masih lama. Jadi masih bisa ngambil. Nah, sekarang udah baru. begitu, Pak. Iya, Baik, Pak. kalau lama kan lebih lama kemarin masih dibuka kewirausahaan. Nah, Baik, sekarang Pak. kewirausahaan ada semester berapa saya lihat dulu. Oh, semester 1 kewirausahaan. Lanjut, yang lain. Mohon maaf. Selanjutnya ada dari Syahrul. Pak izin bertanya, berarti untuk konversi nilai yang udah dari pihak TU bukan untuk nilai yang udah dari pihak TU bukan mahasiswa ya Pak? Yang mengkonversi adalah TU, cuman mahasiswa juga harus tahu nilainya terlebih dahulu. Saya sampaikan supaya TU nggak terus kesulitan ketika konversinya, Mbak.
Kan banyak nih mahasiswa kalau pergantian kurikulum otomatis konversinya juga banyak. Itu nggih, yang lain. Selanjutnya izin bertanya, Pak. Sebelumnya sempro saya sudah keluar nilainya, tetapi saya belum sidang sempro dan belum ACC. Untuk itu apakah saya harus mengambil sempro ulang atau bagaimana, nggih, Pak? Diulangi Mbak, terpotong yang tadi. Izin bertanya, sebelumnya sempro saya sudah keluar nilainya, tetapi saya belum sidang sempro dan belum ACC. Untuk itu apakah saya harus mengambil sempro ulang atau bagaimana, nggih, Pak? Kalau mau keluar nilainya B, C itu masih lanjut saja diselesaikan segera. Karena saya sudah sampaikan ke dosen-dosennya, kalau memang nggak selesai harusnya nilainya E biar mengulang kembali. Tapi kalau nilainya masih bisa B, berarti masih harus melanjutkan segera diselesaikan. Jika belum keluar bagaimana, nggih, Pak? Keluar apanya? Nilainya, Pak. Kalau belum keluar nilainya, ada kemungkinan dia nggak selesai, berarti ini E. Kayak tempat saya, nggak saya keluarkan nilainya, karena yang bersangkutan sama sekali tidak ngerjakan, berarti ini otomatis E. Lanjut. Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Ye. Pak, kalau mau buat wisuda sama ya wisuda atau yudisium itu SKS-nya itu minimal berapa ya Pak? Kalau kurikulum lama 144, kurikulum baru 145. Oh, yang sekarang jadi pakai kurikulum yang mana Pak? Kalau yang Ya sistem belum sekarang, semester depan. Ini kan masih masuk semester dasar, belum ke semester genap. Sekarang masih 144 sampai dengan bulan Maret baru langsung 145. Oke Pak, terima kasih Pak. Lanjut. Izin bertanya, Pak. Saya sudah ACC Sempro dan nilainya belum keluar, Bapak. Tapi belum ujian Sempro, Bapak, dikarenakan masih KKN. Apakah daftarnya setelah KKN bisa, Pak? Gimana diulangi? Saya sudah ACC Sempro dan nilainya belum keluar. Tapi belum ujian Sempro, Bapak, Atas dikarenakan nama masih siapa? Apin di sini, Pak. Pin. Si pembimbing sinkronnya siapa? Mas mungkin bisa langsung on mic. Nanti Mas bisa Alvin Faiz gabung. itu saya ya pembimbing sinkronnya. Mas, Bapak kenapa ya saya nggak juga. belum mengeluarkan? Karena panjenengan belum daftar dulu. Saya kemarin mention di grup Sempro itu harapannya seluruhnya merespon saya supaya teman-teman bisa daftar Sempro. Kalau KKN kan sehari, 2 hari bisa ditinggal nggak apa-apa. Ya segera daftar, Mas Alvin. Lanjut. Selanjutnya, izin bertanya, Pak. Jika di semester 7 sudah mengambil skripsi, akan tetapi belum selesai, kurang sedikit. Kemudian KRS-an lagi di semester 8, mengambil skripsi. Yang saya tanyakan, apakah masih bisa wisuda di bulan Mei, J? Biasanya kalau sudah bulan Mei nanti ujian maksimal di yudisium maksimal di bulan Februari. Jadi 1 bulan itu untuk transisi. Ya monggo segera dikejar nggih. Ada lagi. Saya kira saya cukupkan nggih untuk angkatan 2021 nanti silakan untuk koordinasi dengan DPA-nya masing-masing segera diisi nanti akan di-share kaitannya dengan pedomannya atau konversinya. Dicukupkan Mbak Sarah untuk angkatan 2020-2021 nanti lanjutnya 2022-2023. Saya cukupkan nggih. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Untuk angkatan 2020-2021 kami persilahkan untuk meninggalkan platform Zoom nggih. Lanjutnya
nanti masuk angkatan 2022-2023. Terima kasih. Iya Pak, siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Salam. Wabarik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sallam sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita awali agenda simulasi kurikulum pada pagi hari ini dengan mendapatkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saya konfirmasi terlebih dahulu. Rata-rata semuanya sudah punya ini ya, sudah punya buku akademik ya. Sudah beli di TU? Ampun, Pak. Udah nggih, Pak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini teman-teman saya minta untuk melakukan pengisian ya. Nanti setelah saya jelaskan, kemudian saya bagikan materinya, coba sendiri-sendiri secara mandiri untuk input mata kuliah. Nah, untuk angkatan 2022 ini kan semester 6 ya. Besok. Iya, Pak. Nggih, Pak. Oke. Nah, nanti 2022 tolong diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian 2023 kan masih semester 4. Nah, saya akan mulai dari pengenalan mata kuliah terlebih dahulu, nggih. Saya mohon izin untuk share screen. Semoga senantiasa diberikan kesehatan teman-teman semuanya. Nah, sudah terlihat, perlu dibesarkan ya. Nih, sudah terlihat, nggih. Sampun? Sampun Pak, sampun Pak, Bapak. sampun. Pak. Sampun. Oke. Nah, dulu yang teman-teman pahami dulu, sebelah kiri itu kurikulum lama. Sebelah kanan, yang ini saya blok ini, kurikulum baru. Bedanya apa, Pak? Ada yang beda di nama mata kuliahnya, ada yang mata kuliahnya dihapus, muncul mata kuliah baru. Yang ini teman-teman angkatan 2022, 2023 otomatis masuk pada kurikulum terbaru ini. Dan harus diperhatikan nanti mana yang hanya beda nama, mana yang beda perubahan mata kuliah. Sebagai contoh, saya pelan-pelan ya. Dulu teman-teman mengambil mata kuliah di semester 1 akidah Islam, diganti namanya jadi akidah alaq. Al-Quran hadis sama bahasa Arab 1 nanti akan berubah menjadi bahasa Arab pendidikan. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris 1 menjadi bahasa Inggris dasar. Kemudian mengalami pergeseran ilmu pendidikan Islam yang teman-teman ngambilnya di semester 3 itu bergeser menjadi semester 1. Nah, nanti ketika ngisi di buku itu dipindahkan ke semester 1 nilainya nggih. Yang buku panduan. Iya Pak. Paham ya? Nah, nanti Insya di Allah. buku Iya, paham. akademik ini dicek ya. Nanti dicek, tak kirimkan ininya, nanti diisi satu persatu. Supaya teman-teman tidak terlewatkan mata kuliahnya. Dan di kurikulum terbaru, kalau kurikulum lama itu minimal 144 SKS baru bisa ujian skripsi. Kalau di kurikulum yang baru itu 145 SKS. Nah, ini yang harus teman-teman pahami. 144 kalau yang lama, kemudian yang terbaru 145. Terus ada kewirausahaan, Pancasila sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu pindah ke semester 2. Nanti kalau teman-teman lihat semester 1, oh nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Berarti kemungkinannya dia pindah di semester 2. Nah, teman-teman masukkan nilainya di semester 2. Termasuk, nah ini khusus semester 6 ya. Khusus angkatan 2022. Perhatikan, angkatan 2022. Antropologi pendidikan dulu nggak ada di, dulu nggak ada di semester 2.
Tidak ada di semester 2. Ini hati-hati. Maka nanti antropologi pendidikan yang biasanya di semester 6, saya ulangi, antropologi pendidikan yang biasanya di semester 6 itu nanti pindah di semester 2. Nah, yang celakanya, teman-teman yang nggak diperhatikan benar-benar, nanti bisa terlewatkan mata kuliah ini. Maka nanti teman-teman ketika masuk semester 6 genap besok ya, catat ya, itu antropologi pendidikan yang belum mengambil, silahkan diambil di semester 2. Mata kuliahnya menjadi antropologi pendidikan Islam. Paham sampai di sini? Paham, Pak, paham. Paham. Jadi Bisa nanti, diulang sekali lagi, Pak? saya ulangi lagi ya. Antropologi pendidikan itu biasanya semester lalu disediakan di semester 6. Kalau yang sudah ngambil, alhamdulillah. Kalau yang belum, maka teman-teman nanti ngambilnya di semester 2. Di semester 2 saya ulangi. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Terima Oke, kasih. paham ya, paham. Nah, ini nanti lihat ini lagi. Terus, yang dulu pernah mengambil neuroscience, itu nanti dikonversi atau dipindah nilainya, yang neuroscience dihapus mata kuliahnya tuh. Kemudian nilainya dirubah ke literasi digital. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bisa, Pak. Pak. Aman. Oke, oke. Nah, nanti kemudian pendidikan kewarganegaraan yang semester 1 dipindah di semester 2. Kemudian pengantar psikologi dirubah nilai ke psikologi. Paham, Pak. Nanti kalau teman-teman Paham, Pak. bagikan ini, nanti kalau teman-teman tak bagikan ini, insya Allah paham. Yang pasti yang kanan, yang kurikulum baru nih. Saya lanjutkan lagi, semester 3. Nah, ada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, itu dihapus mata kuliahnya. Tetapi nilainya tidak tidak dihapus, dikonversikan pada teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran. Jadi semester 1 ada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan, maka nilainya dipindahkan ke teori-teori pembelajaran di semester 3. Pemikiran Islam kontemporer sama pengembangan kepribadian guru PAI berubah namanya. Nah, atau berubah nama mata kuliahnya menjadi pengembangan karakter Islami peserta didik. Nah, ini yang harus saya sampaikan ke Pak Yusuf untuk mengadakan mata kuliah ini. Saya ulangi sekali lagi ya. Eh, Saya ulangi, untuk mata kuliah pengembangan kepribadian guru PAI itu nanti akan berubah menjadi mata kuliah pengembangan karakter Islami peserta didik di semester, awalnya semester 6 itu ada di semester 3. Bentar nggak saya WA dulu. Paham ya? Berarti nanti teman-teman ini semester 6 ya harusnya ya. Mata kuliah ini nanti diadakan ya. Tak suruh mengadakan. Pak Yusuf ya. Saya WA Pak Yusuf dulu. Sebentar ada telepon dulu. Saya ini dulu ya. Mohon mohon izin. Penting sepertinya.
Saya WA Pak Yusuf dulu untuk memunculkan mata kuliah ini. Semester berapa tadi sampai semester 3 nggih? Iya Pak, semester 3 Ya, pengembangan dulu. Saya lanjutkan. Jadi nanti teman-teman yang belum mengambil mata kuliah pengembangan kepribadian guru, maka nanti ini semester 3. Tapi kan teman-teman semester 6 ya. Semester 6, sorry. Tak apa saya enggak di berartinya ini nanti diambil di semester 7 nggih. Pengembangan karakter Islami peserta duduk. Jadi teman-teman ketika masuk semester 7 ngambil di semester 3 mata kuliah ini. Oke, terus kemudian psikologi pendidikan Islam sama, sejarah pendidikan Islam sama, statistik pendidikan yang ini semester 4 ding, 4 sama 6 ya. Statistik pendidikan sama, strategi metode pembelajaran sama. Kemudian semester 4. Nah, ini diperhatikan teman-teman untuk semester 4 dan semester 6. Tes masih jelas suara saya nggih? masih Pak, aman. Semester 6 itu ada dulu di kurikulum lama ada namanya metode penelitian. Di semester 6, dulu di semester 6 ya. Di semester 6 ada metode lagi penelitian dan saya sudah sampaikan ke teman-teman waktu semester 4 nggak boleh diambil kan. Maka nanti teman-teman ketika semester 6 karena ini kurikulum baru harapannya nanti di adik kelas teman semuanya antara sempro dengan metopen nggak bareng. Nah, maka teman-teman untuk semester 6 wajib mengambil mata kuliah metode penelitian 1 kuantitatif dan metode penelitian 2 kualitatif di semester 5. Ini sudah kita adakan meskipun adanya di semester 5 tetapi di semester genap besok kita adakan. Saya ulangi lagi ya. Besok ketika input KRS, ambil metodologi penelitian 1 kuantitatif dan metodologi penelitian 2 kualitatif. Paham sampai di sini? Izin Pak bertanya Pak. Oke, silakan. Berarti atau nanti untuk pertanyaannya ya, bertanya nanti ya. Oh enggak. Oke. Siapa? Mohon maaf. Terus untuk semester 4, besok masuk semester 4, berarti ini angkatan 2023, wajib mengambil PLP, pengenalan lapangan persekolahan di semester 4 ini. Sudah nggak ada magang dasar lagi, tapi sudah langsung namanya berubah menjadi PLP. Terus yang belum mengambil tahfidz juz 30
maka mata kuliahnya menjadi dua sekarang, sendiri-sendiri. Tahfidz juz 30 sendiri, tahsinul Quran sendiri. Jadi sudah mata kuliahnya sudah dihapuskan yang tahfidz 30 juz, jadi muncul dua mata kuliah yang berbeda. Satu tahfidz, dua SKS, satu tahsin, dua SKS. Jadi kalau lulus tahfidz, belum tentu lulus tahsin. Gitu nggih. Nanti semester 4 ngambil ini. Kalau kemarin sudah diambil dan sudah lulus tahsinnya gimana Pak? Tidak ngambil lagi. Email kan? Tinggal dikonversi. Terus kemudian semester 5 bimbingan konseling sama, tinggal lupa nama, evaluasi sama 4. Yang awalnya semester 4 menjadi semester 5. Kemudian metode penelitian tadi wajib diambil semester 6 ya. Fikih sama, sejarah sama, seni sama, teknologi sama. Terus mata kuliah pilihan bagi teman-teman yang sudah kemarin mengambil mata kuliah manajemen pendidikan sekolah, maka akan dikonversi menjadi mata kuliah Edu Technopreneurship PAI. Semester 6, nah ini angkatan 2022, 22 ya, saya tidak memberikan konversi pendekatan studi Islam. Jadi nanti semester 6 wajib mengambil mata kuliah micro teaching. Semester 6, dengar suara saya? Dengar jelas, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Wajib mengambil mata kuliah micro teaching. Ini semuanya wajib. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum di lab. Satu kelas hanya 10 maksimal 15. Gitu ya. Yang lainnya sama, yang beda nanti di semester 7 itu ada pembelajaran tematik dirubah menjadi pendidikan Islam anak usia dini. Kalau sudah ngambil tinggal dikonversi, kalau belum ngambil, ngambil lagi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kami semonggokkan. Oke, Pak, izin bertanya kalau boleh. Silakan. Mbak Sarah di ini ya, direkamkan dibacakan ya nanti kalau ada yang dari kolom chat. Terima kasih. Monggo Mas. Izin bertanya, itu mungkin ada dua Pak yang saya tanyakan. Berarti nanti kalau untuk semester 6 itu kualitatif sama kuanti itu diambil dua-duanya nggih Pak nggih? Ya, karena gini Mas, saya langsung jawab dulu nggih pertanyaan Nggih. itu. Karena dulu kan kemarin kita sudah lama perdebatan kaitannya dengan Metopen kok sama dengan Sempro. Akhirnya kita adakan untuk mahasiswa berikutnya ya, otomatis. Kita adakan di semester 4 dan semester 5 sebagai gambaran. Nah, nanti harapannya di semester 4 atau semester 5 sudah punya proposal. Nanti tinggal disusun kembali di Sempro. Nah, tetapi untuk angkatan semester 6 ini kan otomatis kurikulum baru berubah ya. Maka teman-teman yang angkatan semester 6 itu wajib dua-duanya langsung diambil. Yang dulunya jadi satu, sekarang mata kuliahnya di-split menjadi dua, dipecah menjadi dua. Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lanjut Mas, silahkan. Oh nggih. Berarti nanti berarti semester 4 itu juga ngambil yang kuantitatif nggih Pak nggih. Jadi angkatan 2023 juga ngambil Metopen itu. Yang ya benar, yang 2023 juga wajib mengambil yang sudah tersedia. Paham ya? Kalau angkatan semester 6 itu mengambilnya dua. Kalau 2023 berarti ini ngambilnya cuma satu, yang metode penelitian satu. Yang kuantitatif. Ya. Terus ini Pak, apa namanya? Kalau untuk yang saya lihat tadi dari awal sampai akhir itu keseluruhannya itu kan cuma dikonversi aja yang sudah kita ambil, kecuali literasi digital gitu aja nggih Pak nggih? Enggak. Neuroscience dikonversi ke literasi digital. Yang Iya, tidak enggak. dikonversi, teman-teman, yang pasti nih, micro teaching untuk angkatan 23, 22. Micro teaching wajib diambil nggih. Nggih. Nggak maksud saya itu apa namanya Pak?
yang lain itu kan bisa dikonversikan semua kayak neuroscience dan lain sebagainya, kecuali Ya, ini kan yang micro teaching itu baru ya, kita ya. ambil lagi besok di Mm-mm. semester 6. Ya, Oh, oke, oke. Siap, ya. Pak. Oke, yang lain lanjut, silakan. Mohon maaf Pak, mau tanya Oke, terkait mata kuliah Tahfizul Quran Juz 30 kan sekarang dipecah menjadi dua gitu Pak. Tahsin sendiri, tahfiz sendiri. Ji. Nah, itu kalau yang kemarin tuh Tahfizul Qurannya itu tahfiz Juz 30 itu ngulang, itu jadi untuk semester besok ini ngambilnya gimana Pak? Jadi dua mata kuliah Tahsinnya tadi. lulus nggak, Mas? Wah, nggak tahu ya Pak. Kemarin nggak ada Berarti ini nggak lulus pemberitahuan. semua itu, nggak lulus karena tahsinnya nggak lulus. Otomatis mengambil dua itu, Mas. Oh, nggih, siap-siap. Biar konsentrasinya teman-teman nggak terpecah, yang tahfidz tahfidz saja, yang tahsin tahsin saja. Oh, nggih, baik Pak. Terima kasih. Oke, lanjut. Saya izin Ada bertanya, Pak. Oke. Ini untuk semester 4, Pak. Kan di semester 4 kami sebagian besar mata kuliah itu kan udah diambil, Pak. Nah, kemudian untuk semester 4 itu kan masih ada SKS yang bisa diambil di semester 6. Apakah SKS ada kewajiban SKS yang diambil terlebih dahulu, Pak? Mata kuliah yang diambil terlebih dahulu untuk semester 4 dari Yang semester. semester 4 ngambil semester 6. Ya bebas, mau ilmu dakwah bisa, yang ringan-ringan aja ya. Ilmu dakwah, kepemimpinan, pengembangan kepribadian guru, itu bisa. Iya, Pak. Berarti tidak seperti kemarin di sosialisasi kemarin kan ada kewajiban mata kuliah AIK terlebih dahulu yang diambil. Nah, berarti kalau di Kalau bisa semester ilmu 4 ini dakwah dulu, tidak Mas. ada. Ilmu dakwah dulu. Itu untuk KKN masalahnya nanti biar. Syarat KKN itu, Mas. Ilmu Baik, dakwah Pak. dulu Terima kasih, Pak. diisikan ya. Iya, Pak. Pak, Lanjut. tanya sekali lagi, Pak. Masalah ini Boleh. pengambilan KRS, Pak. Silakan. Kalau untuk bagi mahasiswa misalnya nih kita semester 6 mau kita rengkep semua itu KKN sama PLP kan, tapi KKN-nya ambil alternatif. Nah, sedangkan alternatif kan itu masih di hari aktifnya mahasiswa nggih Pak nggih itu dilaksanakannya itu. Ketika nanti Oke. kita ada jam sore, itu apakah kita ada keringanan izin atau gimana nggih Pak? Misalnya kita di waktu sore itu ada jam mata kuliah, sedangkan kita juga udah ada KKN alternatif itu bagaimana nggih Pak? Ada kejelasan atau pripun? Oh, Terima kalau kasih. pas gini Mas, kalau pas PLP itu kan di luar jam kuliah. Paham ya PLP? Nggih, kalau SS. PLP kan liburan toh Pak. Kalau yang Ya, KKN alter. saya jelaskan dulu. Kalau PLP tidak berbenturan. Tetapi kalau teman-teman ngambil mata kuliah yang sifatnya adanya sore hari, kemudian teman-teman kemudian mengambil KKN alternatif, ya schedule-nya panjenengan yang menentukan, Mas. Jadi kalau keringanan nanti takutnya antara satu dosen dengan dosen lain perspektifnya berbeda. Karena ya teman-teman bisa mengatur jadwalnya. Kalau bisa kuliahnya dari jam 7 sampai jam 2 saja. Selain itu akan digunakan untuk KKN alternatif. Nggak ada, Mas. Oke, siap Bapak. Oke. Terima kasih jawabannya Pak. Paham ini? Janji siap, siap, Oke. sampun. Lanjut. Siapa lagi nih? Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Nah, itu terkait mata kuliah di semester 2 itu kan ada komunikasi pendidikan ya Pak. Terus kalau saya itu dulu tahun 2022 itu ngambil, atau mungkin saya sendiri yang belum ngambil komunikasi pendidikan tersebut, itu wajib diambil nggak Pak? Soalnya di keterangannya itu wajib di semester. Kalau komunikasi pendidikan wajib, Mas. Yang saya sampaikan gini ya modelnya. Yang pilihan itu kan ada di semester 5, 6, 7. Pilihan ya.
Berartinya asumsinya kalau pilihan di semester 5 milih salah satu dari dua. Di semester 6 milih salah satu dari dua. Semester 7 milih salah satu dari dua. Yang lainnya wajib semua, wajib diambil. Oh, iya. Baik, Pak. Jadi kita yang semester 6 wajib mengambil komunikasi pendidikan di Oh, wajib semua, Mas. Yang pokoknya yang tertulis di sini nanti wajib. Komunikasi itu semester berapa ya? Dipindah kayaknya. Tak lihat. semester 2 itu, Pak, di tulisannya. Menjadi pindah di semester 2. Di semester 2. Ya, silahkan. Kalau belum mengambil, diambil, Mas. Lanjut. Izin bertanya Pak, di semester 6 nanti itu yang pilihan apa saja aja Pak? Mata kuliah pilihannya. Semester 6 itu mata kuliahnya besok. Itu desain media audiovisual dan desain media pembelajaran PAI berbasis digital. Nah, gini Pak, kemarin itu kan desain media digital ini kan di semester 7. Ya. Dan sedangkan yang di semester 5 kemarin itu pendidikan manajemen luar sekolah, Pak. Ya. Nah, dan media audiovisual itu kalau nggak salah di semester lalu 4. Benar. Nah, jadi saya itu kemarin udah ngambil audiovisual dan kemarin semester 5 itu saya ngambil yang berbasis digital, Pak. Ya. Gimana, Bu? Panjenengan amannya nggih, Mas? Amannya mengambil lagi. Untuk amannya mengambil kembali. Gitu ya, karena semesternya berubah. Oh, berarti yang pilihan semester 5 nanti diambil di semester 7 gitu ya, Pak ya? Kalau semester 5 kan, semester 5 itu besok manajemen pendidikan sekolah. Konversi ke edutechnopreneurship. Terus kemudian yang kedua, manajemen pendidikan madrasah dan pesantren, manajemen pendidikan berbasis sekolah dan madrasah. Nah, nanti gini Mas, kalau masih bingung, saya juga agak bingung pernyataan panjenengan. Saya saya kirimkan pedoman konversinya dulu biar panjenengan bisa memetakan. Itu oke? Iya, Pak. Baik, baik, Pak. Baik, baik. Oke, lanjut, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke. Itu yang antropologi pendidikan kan aslinya semester 6 ya, Pak? Iya. Terus dipindahkan ke semester 2. Nah, kita yang mau naik semester 4, itu berarti wajib ngambil antropologi ya, Pak, berarti? Ya, nanti panjenengan bisa mengambil antropologi, bisa. Yang semester 6 juga bisa mengambil antropologi. Bebas, Mas. Lagi bawahnya masih ada yang belum diambil, bisa diambil asal semesternya sama. Bisa, Mas, bisa. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Dan gini teman-teman, nanti kalau kelasnya penuh, tolong komunikasinya dengan HMPS dulu. Biar didata, kan sekarang itu kan kewajiban mata kuliah itu kan harus satu mata kuliah 60 mahasiswa. Kalau nanti kelasnya penuh, nanti laporannya ke mahasiswa ke HMPS dulu. Jangan satu persatu laporan ke saya atau Pak Yusuf. Karena nanti khawatirnya nggak terbaca. Nanti kalau sudah paham kita dapat laporan, akan kita munculkan kelas baru. Itu simpelnya ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir katanya dengan kelas seandainya penuh loh, bukan sesuai dengan keinginan jadwal teman-teman semuanya. Karena kita tidak bisa memilih, tidak bisa ibaratnya memenuhi kebutuhan teman-teman semuanya dengan jadwal yang diinginkan. Tapi kaitan dengan jadwal sesuaikan sendiri. Dan yang terbaru
kemungkinan kita kuliahnya hanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Sorry, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dapat dipahami ya? Hari Senin sampai dengan hari Jumat saja kuliahnya. Yang Iya, lain Pak. silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Untuk sempronya itu kalau nggak salah di tabel itu di semester 7 nggih, Pak, nggih? Sempro itu disediakan di semester 6 dan 7. Memang adanya di semester 7, tetapi kita adakan 2 biar lulusnya lebih cepat. Seperti halnya skripsi. Oh, nggih. Soalnya agak kaget dikit tadi. Kok semester 7 gitu. Nah, dulu juga semester 7, tapi kan rugi kalau semester 7. Ah, iya. Nggak bisa fast track. Cepat rasanya nanti. Oke, oke, siap. Oh, Pak, izin mungkin ngasih masukan ke teman-teman aja sih. Oke, silakan. Biar nggak ada yang kelewat ya teman-teman. Untuk mata kuliah yang diambil, mending ngambilnya itu jangan ngambil yang di semester 6 dulu atau di semester tinggi dulu. Dilihat yang di bawah-bawahnya dulu di semester 1 sampai semester apa namanya Kita semester juga 4 bisa, Mas. nanti bisa dilihat dulu mana yang belum diambil itu yang diambil dulu baru nanti mikir yang di atasnya gitu. Ya, ya. Mungkin itu, Pak. Gini teman-teman, ini kan baru sosialisasi kaitannya dengan kurikulum terlebih dahulu. Nanti sebelum KRS, saya akan sosialisasi lagi kaitannya dengan input KRS, nanti bisa ditanyakan ya. Paketnya segini, kalau nanti sudah diambil, harus ngambil yang mana, yang belum diambil, yang semester 6 harus ngambil bawahnya, kan itu juga tahu. Nanti akan saya sampaikan ketika sosialisasi input KRS. Kemungkinan tanggalnya tanggal ya antara tanggal 14 sampai 16 Februari. Kan inputnya tanggal 20 kan. Gitu nggih. Nanti ada sosialisasi lagi dari saya. Kalau ini pengenalan kurikulum terbaru dulu. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Lanjut siapa lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ini kan saya kan dari semester awal sampai semester 3 itu kan udah ambil semua mata kuliah. Nah, kebetulan di situ kan ada yang dirubah tuh itunya mata kuliahnya. Berarti buat kalau udah diambil semua tuh berarti nggak perlu diambil lagi gitu ya Pak? Tapi itu, nah, itu ada pergeseran-pergeseran, Mas. Tadi yang saya sampaikan. Yang awalnya semester 6 digeser menjadi semester 2. Otomatis bagi jenengan yang baru semester 4 kan belum ngambil semua. Kalau kurikulum baru. Iya Maka Pak. harus dipilih dan dipilah kembali, dicermati. Nah, karena saya tidak bisa satu persatu, maka saya sampaikan melalui simulasi kurikulum ini. Nanti teman-teman akan lebih mudah lagi ketika buku akademik itu disandingkan dengan pedoman konversi yang saya berikan. Paham tak maksud saya? Nah, nanti akan Paham, saya paham. sharekan pedoman konversi. Saya perbaiki dulu. Barangkali di Senin depan ya, saya akan kirimkan supaya nanti final, tidak terjadi kerancuan. Dan tenang saja teman-teman, nggak usah gerusa-gerusu. Maksudnya kalau ternyata penuh antara semester 6 kemudian diambil juga semester 2 itu kan nanti jadi crowded. Tenang saja nanti kita munculkan mata kuliah. Seandainya kelasnya nggak ada, berarti ini di online kan gitu. Kita bikin lebih gampang saja. Gitu nggih. Mas, Izin bertanya, Pak. nggih, monggo silakan. Jadi minimal SKS untuk skripsi berapa, Pak? Eh, s- jadi seluruh mata kuliah di kurikulum baru itu 145 sudah termasuk skripsi. 145 sudah termasuk skripsi. Paham ya? Paham, Pak. Satu Kalau lagi, dulu Pak. 144. Gimana? Lanjut, monggo. Kan karena ada pergeseran gini, Pak. Jadi itu kan saya juga udah nulis di apa namanya buku bimbingannya. Nah, jadi itu ada di semester 6 itu 2 mata kuliah pilihan tuh udah saya ambil semua, Pak.
tapi dua-duanya begitu Pak, karena ada pergeseran itu. Oke, amannya ngambil mata kuliah lagi, Mas. Jadi gini teman-teman, nggak apa-apa teman-teman di atas sebenarnya USKS-nya 147 atau 148. Sedangkan teman yang lain 145 itu nggak apa-apa. Nanti dihapuskan karena ini perubahan kurikulum. Jadi memang agak ribet, saya mohon maaf, tetapi ini harus dirubah kurikulumnya. Itu Mas Imadu. Jih, Pak, terima kasih. Oke, mohon maaf ya. Oke, lanjut. Masih ada? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini terakhir ya. Setelah itu nanti saya sampaikan lagi, nanti boleh tanya lagi. Silakan. Jadi gini, Pak, kita kan udah masuk semester 6, Pak. Kan di semester 6 nih banyak, Pak, ada Sempro, ada PLP2, ada KKN. Nah, yang saya mau tanyakan itu nanti ngambil KKN-nya itu ikut sama KRS ya, Pak, nginputnya atau gimana? Terus nanti kalau misalnya ngambil KKN yang alter itu waktu pelaksanaannya kapan ya, Pak? Terima kasih, Ini Pak. teman-teman semester 6 ini kan sangat-sangat sibuk. Sampai dalam artian dia lebih banyak praktikumnya. Nanti ada micro teaching, jelas. Kemudian ada PLP, itu praktikum, nah, KKN. Tetapi saya sampaikan teman-teman semuanya, kalau bisa ngambil KKN itu di semester 7 saja. Kalau memang di semester 6 siap untuk ngambil, ambillah KKN yang alternatif. Alternatif itu pelaksanaannya biasanya dilaksanakan dari pukul 3 sampai dengan 10 malam. 3 sore sampai dengan 10 malam. Dan dilaksanakan selama kurun waktu 2 bulan lamanya. Itu kalau alternatif. Kalau KKN reguler itu adanya pelaksanaannya hanya 1 bulan lamanya. Dan biasanya kalau untuk semester 7 kan sudah mulai habis tuh materinya. Di semester 7 nggak apa-apa. Tetapi sempronya kalau bisa malah di semester 6. Kenapa sempronya di semester 6? Kalau proposal teman-teman jadi, potensi lulus di semester 7 itu cepat kalau dikerjakan. Gitu. Ada lagi silakan. Oh, terakhir ini ya, terakhir saya sampaikan dulu lagi. Saya izin share screen. Terlihat nggak teman-teman semuanya? Terlihat, Oke, Pak. kaitannya dengan Tolong. simulasi kurikulum sebelah kiri, tolong dipahami nanti PPT-nya sebelah kiri kurikulum lama, sebelah kanan kurikulum baru. Terus kemudian kaitannya dengan rasionalisasi, kenapa ada perubahan kurikulum? Jadi secara fundamental, secara radikal, itu seharusnya perubahan kurikulum itu terjadi setiap 4 maksimal 5 tahun sekali. Jadi di PAI itu kurikulum 2017 itu sampai dengan 2024 belum diganti secara struktur atau materi kuliahnya atau materi pembelajarannya. 2017 ke 22 itu perubahan dari kurikulum KKNI ke perubahan kurikulum OBE. Kemudian 22 ke 24 ini harapannya ada restrukturisasi mata kuliah termasuk kita gunakan perubahan ini di latar belakangi pada profil lulusan PAI. Jadi PAI itu profil lulusnya adalah guru PAI atau pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah edutechnopreneurship dalam pendidikan Islam. Jadi nanti bisa yang tentara, bisa yang ibaratnya mahasiswa bisa jadi tentara, mahasiswa bisa jadi mungkin mentor, mahasiswa bisa jadi alumni ya. Alumni bisa jadi les-lesan, bisa jadi yang lainnya. Tetapi teman-teman, ya saya sampaikan, jurusan PAI itu bisa masuk ke semua ranah. Kalau lembaga pendidikan berarti ini mulai dari TK sampai SMA bisa. Nah, maka saya sampaikan ini saya ulangi lagi, teman-teman nanti dipahami. Disandingkan 2 semester ini. Nah, sebenarnya contoh pendidikan kewarganegaraan pindah ke semester 2. Berarti ini nanti yang awalnya pendidikan kewarganegaraan di semester 1 sudah ada nilainya, nilainya pindah di semester 2. Contoh, pengantar ilmu pendidikan berubah nama. Pengantar ilmu pendidikan semester 1 itu namanya menjadi teori-teori belajar di semester
3 dan seterusnya. Nah, ini semesternya nanti disandingkan, kemudian ini konversinya. Sama, semester 2 juga sama. Semester 2 itu haram hukumnya mengambil magang 1 karena magang 1 akan dihapus. Termasuk neurosen juga dihapus, dikonversi menjadi literasi digital. Jadi kalau teman-teman ngambil mata kuliah neurosen lulus, nggak perlu ngambil mata kuliah literasi digital karena nanti sudah konversi. Nilai dari neurosen dipindah ke literasi digital. Nilai dari filsafat pendidikan Islam dipindah ke filsafat ilmu. Itu yang harus teman-teman pahami, konversi itu seperti itu, dipindah saja nilainya. Ini konversinya sama dengan semester 3, karena ini semester 4 saya sampaikan ke semester 4 dulu. Semester 4, nih, tahfidz otomatis dirubah ya, dipecah ya. Yang belum lulus tahfidz tahsin, maka ini perlu dipahami. Kalau teman-teman lulus tahfidz, tetapi lulus tahsin, itu bisa ngambil tahsin toh. Kalau tidak lulus tahfidz, tapi tahsinnya lulus, berarti ngambil tahfidz toh. Terus pendidikan Al-Quran hadis sama, akidah halak sama, sosiologi pendidikan, tadi kan harusnya diambil tuh di teman-teman sosiologi pendidikan harusnya ada ya. Ini ada juga sosiologi pendidikan dirubah namanya menjadi sosiologi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan itu harusnya di semester 4 tapi ternyata di semester 6. Berarti besok evaluasi ngambilnya di semester 6 saja. Ini evaluasi mana evaluasi? Evaluasi kok nggak ada. Semester 4 evaluasi ada nggak? Semester 5 Bapak. Di semester 5 aja, ngambilnya di semester 5 aja ya. Nah, terus nanti semester 4 wajib semuanya PLP 1 ya. Sudah nggak ada magang-magangan, langsung PLP 1. Oke, Pak. Nah, ini nanti terus kemudian kalau ternyata SKS-nya masih dan bisa ngambil 24 SKS, ngambillah yang ini, yang ada di antropologi pendidikan ini, antropologi pendidikan Islam. Ngambillah yang ada di semester 2, antropologi. Nah, kalau masih turah lagi, ada di semester 6, ambil ilmu dakwah atau apa. Yang ini untuk ilmu dakwah itu kan syarat untuk KKN. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Terus kemudian semester 6, mana semester 6? Nih, semester 6, materinya tadi saya sampaikan, wajib teman-teman wajib mengambil mata kuliah micro teaching, terus mata kuliah yang lainnya juga wajib ya. PLP 2, dan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ada di semester berapa? Di semester 4, metodologi penelitian kuantitatif, dan semester 5. Nah, Pak, kan semester 5 di Kasal, Pak. Nanti kita munculkan di genap. Bisa. Sudah kita plotkan. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi, kami persilahkan. Pak, kalau nanti ketika KRS itu yang metodologi yang di semester genap itu nyarinya juga di genap, Pak. Maksud saya yang ganjil Jakasal dimunculkan juga, Mas. di genap juga nanti munculnya, Pak. Atau Ya. di Oke. Kan munculnya bukan mata kuliah semester genap, tapi langsung muncul nama mata kuliahnya. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi diambil 2 langsung. Lanjut. Maaf Bapak, kemungkinan itu yang tahfiz itu yang kemarin harus mengulang dikarenakan nggak lulus, itu kelihatannya harus ulang dua-duanya sih Pak. Soalnya kan nilainya jadi 1 nggih Pak kemarin itu.
Kan jadi 4 SKS itu, Pak. Nah, berarti ini gini aja, Apa di Mas. mana, Nggih? Ngambil dua. Nanti kalau adik-adik kelas teman-teman semuanya yang tahfinnya lulus, tahsinnya nggak lulus, nanti bisa ngambil langsung tahsin. Kemungkinan besar juga tahsin kita buka genap dan ganjil. Untuk ngawekane biar lulus dulu, Mas. Itu ya. Oh, nggih, Pak, siap. Matur nuwun sangat. Oke, yang lain silakan. Pak, izin bertanya Pak. Monggo. Yang di semester 6 itu kan kemarin yang desain media audiovisual pembelajaran PAI itu kan mata kuliah pilihan ya Pak. Nah, sedangkan di dalamnya itu masih ada desain media pembelajaran PAI berbasis digital. Berarti itu wajib diambil dua-duanya Pak. Karena di sini dua-duanya ada. Eh, yang mana semester 6? Iya Pak. Semester 6 itu yang pilihan itu menjadi desain media audiovisual, desain media pembelajaran berbasis digital. Milih salah satu. Dulu semester 6 diubah jadi semester 7. Kalau semester 6 sudah mengambil, maka teman-teman mungkin bisa ngambil yang semester 5 atau Ya, Pak, semester kayak gitu, Pak. 10. Semester 5 udah pilih toh? Semester 5 Belum, nggak Pak. ada perubahan kan? Belum Nggak ada Pak. perubahan. Maksudnya Karena semester 5 perubahan kan ada, nggak Pak. ada perubahan. Semester 5 kan nggak ada perubahan mata kuliah tuh. Adanya manajemen pendidikan sekolah bisa dikonversi. Atau manajemen pendidikan madrasah konversi. Nah, maka teman-teman kalau semester 6 double, nanti ambil semester yang 7. Desain Praga atau manajemen pendidikan Islam luar sekolah. Di semester 7. Saya 5-nya belum ya, Pak, yang pilihan, Pak. Yang edu, tekno sama manajemen ini, Pak. Karena Belum. kemarin itu manajemen itu sandingannya sama sekolah, Pak. Iya, ini manajemen pendidikan sekolah dan manajemen pendidikan madrasah dan pesantren kan? Ada izin Pak. Di ini ada lagi Pak. Manajemen pendidikan berbasis sekolah yang biasa, terus yang satunya manajemen berbasis pesantren. Di semester 7 itu ada manajemen pendidikan luar sekolah, Pak. Iya, kalau yang semester 5 nggak ada perubahan. Kalau Iya. manajemen pendidikan sekolah dikonversi menjadi edutechnopreneurship PAI. Manajemen pendidikan madrasah dan pesantren sama berbasis sekolah dan madrasah. Terus semester 7 pilihannya beda mata kuliah itu. Manajemen Oh, pendidikan Islam luar sekolah dan desain peraga pembelajaran PAI. berarti manajemen pendidikan luar sekolah itu beda, Pak, sama pendidikan Islam luar sekolah, Pak. Sama, cuman ganti nama aja, Mas. Manajemen pendidikan Islam luar sekolah diganti nama manajemen pendidikan Islam luar sekolah. Izin masuk, Pak. Mungkin yang kita bingungkan itu yang kan kita itu waktu pengambilan KRS di semester 5 itu pilihan itu kan manajemen luar sekolah sama manajemen madrasah itu berbasis madrasah itu, Pak. Oh, Itu bukan yang mungkin itu. yang dibingungkan. Bukan manajemen sekolah, manajemen pendidikan sekolah dan manajemen pendidikan pesantren. Bukan, Bukan, Pak, Pak. yang ini, yang manajemen berbasis apa yang MPLS itu manajemen pendidikan luar sekolah sama manajemen pendidikan madrasah atau pesantren itu. Kalau kemarin itu pilihannya itu antara dua itu. Nah, sekarang kan dipisah. Nah, ini jadi bingung gitu. Oh, sama, Mas. Ini loh, tampilkan ya. Iya, Pak. Soalnya bingungnya di situ, soalnya kemarin jadi pilihan salah satu, sekarang udah dipisah beda pilihannya. Ini kan yang kurikulum kemarin ini ya. Kan ini. Ini benar ya. Nggih, Larasa, pendidikan luar sekolah. Ini loh. Nggih, 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 nggih. Ini semester 5. Nggih, Ini, terus semester 6 ini. Nah, peraga dirubah. nggih. Kalau itu kan pilihan nggih. Udah ambil Hmm. juga. Ini juga beda. Nah, nanti pakainya pedoman konversi yang ini, Mas. Jadi kalau memang belum terpisah, nanti ngambil kembali bisa. Nah, nanti fungsi dari DPA itu di situ, panjenengan konsultasi. Kalau ke saya mohon maaf, karena keterbatasan komunikasi itu loh. Kalau ke saya bisa data langsung saja.
Kalau untuk satu persatu kan nggak bisa saya, nggak bisa mengakomodasi semuanya. Ini tak, ini konversi, terus ini sini. Nanti coba dicek kembali dulu ya. Saya agak kurang ngeh juga. Lanjut, silakan. Lanjut, silakan. Ini ada Mutia. Ini kalau untuk tahfidz hasilnya memang ambil dua-dua ya. Sekarang sudah dipisah, Mbak. Kalau kemarin tahfidnya nggak lulus, berarti ini tetap ngambil dua itu. Tahsin dan tahfidzul Quran. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya Pak, mau cukup. nanya, Oke, silakan. ini kan Pak terkait dengan matkul Tauhid Tahsin kan kemarin kan masih digabungin ya Pak. Nah, alhamdulillah saya lulus. Nah, yang saya bingungkan itu yang dimasukin nilai buat Tahsin itu berarti nilai yang ada di Tauhid itu Pak. Atau Iya, beda? iya sama. Oh sama berarti. Oh, jing, jing. Iya, itu namanya konversi, Mas. Karena mat Janji Pak. SKS jadi dua-dua. Oh iya. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Kalau nggak ada yang lain, saya mau pembinaan angkatan 19 ini. Yang lain bisa? Ada yang lain? Kalau nggak ada, nanti insya Allah kita ketemu kembali virtual. Range-nya tanggal 14 sampai 16 atau sampai 18 nih. Jadi nanti teman-teman siapkan. Yang penting bukunya diisi dulu. Dan insya Allah saya bagikan yang tadi panduannya itu hari Senin. Hari Senin. Tidak langsung karena kita harus sempurnakan dulu. Takutnya nanti ada hal yang perlu dibenahi. Paham nggih? Harap maklum karena ini perubahan kurikulum dan nanti kalau ada problem dinamika yang terjadi jangan langsung protes dulu, disampaikan ke teman-teman HMPS, nanti kita coba analisis mana yang perlu diadakan lagi, mana yang perlu dievaluasi dan seterusnya, baru nanti kita sampaikan kembali. Paham ya? Kalau kelas full, memang nanti kita akan munculkan kembali kelasnya, tambah lah. Itu ya. Saya cukupkan untuk angkatan Pak, siap. 2022 dan 2023. Kami ucapkan terima kasih. Nanti harapannya ketika input KRS teman-teman sudah ngisi bukunya ya. Sebelum mudik silakan yang belum beli untuk beli, yang belum bimbingan untuk bimbingan, dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita kuliahnya full daring. Jadi silakan yang mau mudik, silakan mudik, mumpung tiketnya belum mahal. Jadi liburannya agak lama sebelumnya, nanti ketika mau masuk silakan jangan memperpanjang masa liburnya. Ya. Terima kasih banyak, kita akhiri dengan lafadzkan hamdalah. Alhamdulillah. Atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Syukur Bapak. Bukunya, bukunya dipegang oleh teman-teman semuanya. Kalau teman-teman berada di kos, silahkan bukunya untuk dipegang terlebih dahulu. Bukunya Pak, sekedar Pak. untuk diambil dulu, nggih.
Saya beri waktu 5 menit. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk mengambil bukunya beserta pulpennya. Udah, Pak. Yang lain saya tunggu dulu. Oke, bukunya sudah dilihat ya. Yang pertama, di situ ada tulisan akidah akhlak. Kemarin di kurikulumnya akidah Islam, sama ya. Cuman ganti nama saja, yang awalnya akidah Islam diganti menjadi akidah akhlak. Silakan diinputkan nilainya sambil melihat portal. Kemudian Al-Quran hadis dan hadis sama Al-Quran dan hadis. Bahasa Arab 1 itu dikonversi atau kemudian dipindah nilainya ke tulisan bahasa Arab dasar. Setelah itu bahasa Indonesia tetap bahasa Inggris dasar. Terus kemudian ilmu pendidikan Islam sudah ada belum? Belum ada ya? Halo? Belum, Bapak. Nah, Belum. di buku itu dikasih keterangan ilmu pendidikan Islam, di angkanya dikasih kurung, dikasih lingkaran. Di bukunya itu dikasih lingkaran, diambil di semester 3. Diambil di semester 3. Ampun? Sampun, Bapak. Campur, Pak. Kan karena ini kemarin belum ada di semester 1 karena kurikulum kita baru ya. Maka ilmu pendidikan Islam ini masuk ke semester 1. Tapi teman-teman belum ambil ya. Karena waktu itu paketnya masih kurikulum yang lama. Maka ini nanti wajib diambil di semester 3, dikasih kurungan agar teman-teman tidak terlewatkan. Sudah? Iya, Pak. Oke, terus kemudian ke Muhammadiyahan ada sama DC nilainya berapa, kewirausahaan DC nilainya berapa, Pancasila DC nilainya berapa. Yang enggak ada apa coba Pak? PPKN nggak? Kewirausahaan, Pak, nggak ada. Sama pendidikan Kewirausahaan, kewarganegaraan. kewirausahaan ada ya kemarin tuh ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Nggak Pak. ada. Ada, Pak. Ada, kita belum Adanya ada belajar. kewirausahaan nggak ada. Oh Semester nggak ada? 1 nggak ada. Nggak ada, Pak. Aduh, duh. Berarti kewirausahaan saya coba cek kurikulumnya ya. Kewirausahaan yang baru tuh di semester pertama malahan Pak Yas. Ya, yang lama Pak Yusuf sebentar. Oh, kewirausahaan ada di semester 2 ya. Semester 2 yang kurikulum Belum lama ada semester ya 2. kemarin. Belum ada. Dikurung kembali teman-teman semuanya. Dikasih kurungan. Itu salah berarti ini saya ini ya. Dikurung kembali. Ini ada semester 2. Salah nulis. Sudah dikurung? Sudah, Pak. Nah, ini nanti wajib diambil
ketika teman-teman semester 4 ya Pak Yusuf ya? Atau Pak Yusuf mengadakan Yang apa Pak ini Pak? Kewirausahaan? kewirausahaan? Kewirausahaan kalau semester ini belum saya jadwalkan semester ini di Berarti harus Gasal. digasal ya? Ya, di Gasal Pak. Digasal aja ya, nanti teman-teman digasal ketika semester 3. Berarti semester depan. Nah, nanti dikasih tanda-tanda itu yang ilmu pendidikan dan kewirausahaan diambil di semester 3. Kasih keterangan teman-teman, bukunya boleh dicoret-coret. Bukunya boleh dicoret-coret. Sudah Pak. Sudah ya. Yang nggak ada lagi apa? Yang nggak ada pendidikan Warga negaraan Pak. kewarganegaraan. Berarti ini semester 2 itu diisi nilainya teman-teman semuanya. Yang awalnya semester 1 menjadi semester 2 diisi. Sampun? Nah, di sini nilainya berapa? Sampun, Pak. Oke, karena kan angkatan 2024 disendirikan ini harusnya. Nah, teman-teman, nanti di semester 2 yang harus diambil mata kuliahnya apa? Nah, ini mata kuliah yang harus diambil saya blok ya. Yang harus diambil adalah mata kuliah yang saya blok kuning ini. Nah, yang pendidikan kewarganegaraan kan sudah diambil tuh, otomatis sudah tidak diambil lagi. Nah, berarti tinggal 17 SKS. Sedangkan teman-teman semuanya di semester 2 itu IPK-nya pada di atas 3 nggih? Nggih, Pak. Alhamdulillah. Oke, sebentar saya balas SMS. Nah, ini yang diambil kan baru 17 SKS. Maka nanti teman-teman 17 SKS itu kan masih sisa bisa mengambil 24 SKS kalau IPK-nya 3. Maka otomatis teman-teman masih sisa 5 SKS. 5 atau berapa ya? 3, 7. 7 SKS ya? 7 SKS. Nah, 7 SKS ini bisa mengambil semester 4. Karena nanti yang diadakan adalah semester 3 saja. Yang dihilangkan kena ganjil ya. Adanya semester 4. Semester 4 apa aja? Nih. Yang diambil apa aja? Yang saya tandai warna merah ini haram hukumnya untuk diambil. Paham ya? Saya ulang lagi, yang saya warnai merah Paham ini, Pak. blok merah ini, di screenshot ya. Haram hukumnya untuk diambil karena belum makomnya teman-teman semuanya. Satu, belum makomnya, yang kedua belum layak teman-teman mendapatkan mata kuliah ini karena nanti penekanannya pada riset dan praktikum. Nah, maka 7 SKS ini silakan untuk mengambil. Saya nanti dari Pak Yusuf. Pak Yusuf, bisa didengarkan saya? Halo, halo. Perlu Iya Pak. diarahkan mata kuliahnya atau dibebaskan Pak Yusuf, monggo. Kalau menurut saya diarahkan aja sih Pak ya, daripada Oke. nanti ada tadi yang belum waktunya. Oke, oke. Mungkin pas sosialisasi besok aja, pas Ya. sosialisasi KRS gitu. Oke, oke. Nanti sosialisasi KRS range-nya perkiraan 14 sampai 18, antara 14 sampai 18 Februari ya. Nah, nanti teman-teman yang diambil biar pas 7 ya. Monggo mau mengambil pendidikan akidah halak atau Quran hadis Pak Yusuf. eh Salah satu ya berarti ya.
Salah satu. Ya mungkin ke Quran hadis nggak apa-apa. Oke, ke Quran hadis nanti diarahkan ke Quran hadis. Nah, nanti diarahkan ambil mata kuliah Quran hadis dan 4 SKS ya. Kalau tahfidz gimana? Tahfidz tahsin ini? Tahfidz tahsin. Oh ini yang kurikulum lama ya? Ini yang baru ini. Tahfidz sendiri, tahsin sendiri. Jadi 2 SKS kan. Oh tahfidz tahsin. Atau administrasi Mana ya? Islam interdisipliner. Monggo Pak Yusuf yang menjadwalkan nanti biar nggak bingung. Nggak apa-apa itu malahan antara dua itu. Mungkin Islam Inter dulu nggak apa-apa itu. Oh, Islam interdisipliner dulu ya. Nggak apa. Islam inter sama administrasi atau tahfidz Pak Yusuf atau tahsin. Kayaknya malah tahfidz dulu aja ya kalau saya sih. Tahfidz ya. Ah, Nah, ini bagi teman-teman yang SKS-nya bisa ambil 24 SKS alias ini kan baru 17 tuh. Nanti 7 SKS-nya yang diambil adalah Islam interdisipliner 2 SKS, kemudian pendidikan Quran hadis 3 SKS, 5 SKS ya. Berarti kemudian ditambahi tahfidz juz 30 2 SKS. Berartinya nanti 7 SKS itu pas 24 SKS. Paham teman-teman semuanya? Paham, Bapak. Nanti Apa? yang diambil adalah ini mata kuliah yang saya kuningkan ini plus mata kuliah yang ini. Nah, yang ini akan saya bagikan besok Senin, saya sempurnakan terlebih dahulu. Plus nanti ketika teman-teman sudah mudik, wajib juga mengikuti sosialisasi dari kami kaitannya dengan input KRS. Biar teman-teman tidak kebingungan dan kemungkinan besar kita kuliahnya hanya dari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya ulangi, hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan saya sampaikan kepada seluruh teman-teman semuanya, tolong diisi bukunya biar SKS-nya tidak terlewatkan. Banyak pengalaman 1-2 meskipun itu mahasiswa yang mau ujian skripsi ternyata SKS-nya kurang gara-gara tidak pernah mengikuti sosialisasi dan tidak pernah memperhatikan apa yang disampaikan oleh Prodi. Itu menjadi temuan bagi teman-teman semuanya. Jadi nanti di semester 2 ngambil mata kuliah antropologi, kemudian bahasa bahasa Arab pendidikan, bahasa Inggris pendidikan, fikih ibadah, filsafat ilmu, komunikasi pendidikan, kemudian literasi digital dan psikologi umum. Karena baru 17 SKS, maka ngambil semester 4 di atasnya yaitu Islam interdisipliner, pendidikan Al-Quran hadis dan tahfidz juz 30. Nah, saya kira sudah sangat jelas ya kalau untuk angkatan 2024 nggak usah dijelaskan yang lainnya karena nanti malah tambah masalah karena ini kurikulumnya dilaksanakan di semester genap. Sampai di sini ada yang ditanyakan, kami persilakan. Misi Pak, mau bertanya. Silakan. Di semester 1 kemarin kan sudah berjalan itu apa mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, itu di Oh masuk iya ke iya iya Mas. Oke oke, I see. Pengantar pendidikan diisikan di semester 3. Ini. Dicermati teman-teman semuanya. Pengantar ilmu pendidikan dikonversi ke mata kuliah teori-teori pembelajaran. Namun, paham ya? Saya ulangi, pengantar ilmu pendidikan dikonversikan ke mata kuliah
teori-teori pembelajaran di semester 3. Ditulis di bukunya nggih. Iya, Pak. Ya, ada yang tanyakan lagi? Saya kira cukup jelas nggih. Yang lain monggo. Jadi di semester 2 itu semuanya 24 SKS ya, Pak? Kalau IPK-nya 3 bisa mengambil 24 SKS. Ya, Pak. Ada lagi? Yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, itu yang pengantar ilmu pendidikan itu sudah dipelajari di semester 1 Pak. Nah, ya benar. Kan saya sampaikan dikonversi ke teori-teori pembelajaran mata kuliahnya. Paham nggak ya teman-teman semuanya maksudnya? Coba nih, dilihat Paham, Pak. Paham, Pak. pengantar ilmu pendidikan namanya A. Berarti ini kan di buku teman-teman kan nggak ada tuh mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Dipindahkan di teori pembelajaran A. Selesai. Nah ini Mas, selesai kan? Tinggal dipindahkan saja. Seperti yang tadi, apa tadi? Ya, pendidikan kewarganegaraan. Ini kan nggak ada tuh. Berarti ini di sini ini A, nanti di semester 1 A, kemudian di sini A. Ditulis manual saja. Ada yang ditanyakan lagi? Kamu silakan. Kalau angkatan 2014, 2024 lebih mudah. Ada lagi, jadi dari 100 berapa mahasiswa yang mengikuti hanya 81. Tentunya nanti yang kebingungan silakan untuk diberikan tahu. Karena mereka tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan. Harusnya kan mengikuti itu. Ini karena baru semester awal, kalau nggak diikuti nanti akan bingung sendiri. Kemudian input KRS kita tanggal 20 sampai 27 Februari. Nah, jangan sampai terlewatkan dari tanggal itu. Pak, kaitannya dengan pembayaran gimana? Kalau malah masih belum bisa bayar dan seterusnya. Diusahakan terlebih dahulu. Terus yang terakhir, kuliah kita selama bulan Ramadan dilaksanakan secara online. Saya ulangi, kegiatan perkuliahan selama bulan Ramadan dilaksanakan secara online atau daring. Jadi silahkan teman-teman semuanya bisa pulang ke kampung halaman masing-masing. Titip salam untuk orang tua, silahkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Ada yang tanyakan lagi? Untuk pemilihan KRS-nya itu bisa online juga ya, Pak? KRS itu dilakukan melalui portal masing-masing mahasiswa. Jadi portalnya teman-teman semuanya itu fungsinya digunakan untuk input KRS dan disampaikan lagi, dan teman-teman kalau untuk semester 2 rebutan, tidak paketan seperti halnya dengan semester 1. Jadi disesuaikan jadwalnya, menyesuaikan teman-teman masing-masing. Terus kemudian yang terakhir lagi, yang kedua, jadi kalau nanti kelasnya penuh gimana Pak? Ya nggak gimana-mana. Nanti teman-teman tinggal melaporkan saja ke HMPS, teman-teman HMPS. Tidak usah ke Prodi. Nanti kalau satu per satu ke Prodi, Prodi akan bingung. Ke HMPS nanti akan dihimpun oleh teman-teman HMPS. Disampaikan ke Prodi, kita bukakan kelas baru. Gitu. Dan disampaikan, Pak Yusuf ada yang disampaikan, monggo. Kalau saya menambahkan saja, Ya, monggo. jadi prinsipnya ini kan yang hadir 80 ya, mungkin masih ada yang belum hadir. Tolong saling menginfokan ya teman-teman ya yang sudah ikut acara ini, apalagi teman dekatnya yang belum sempat hadir, tolong sambil
diinfokan, diajari, jangan egois. Saya kira itu saja. Itu tadi tambahan dari Pak Yasida menegaskan kembali, pokoknya kalau ada apa-apa nanti disampaikan ke HMPS dulu. Jangan rame-rame ngebom prodi. Ya. Iya, Jadi satu jalur. Itu aja. Terima kasih Pak Yas. oke. Terima kasih. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nah, pertanyaan lagi, silakan. Masih ada lagi nggak? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sedangkan untuk diindahkan dan dilaksanakan yang belum diisi bukunya untuk mengisi bukunya. Saya akhiri dengan lafadzkan lafal alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Bapak. sama-sama. Sama-sama.